Selamat pagi para sahabat GKI Klasi Solo dimanapun para sahabat berada. Berjumpa kembali dengan saya di dalam rangkaian acara Bina Iman GKI Klasi Solo. Kiranya cinta kasih Tuhan senantiasa hadir di dalam kehidupan kita semuanya. Para sahabat yang dikasih Tuhan, dalam sebuah acara reality show ada sebuah narasi yang hendak disampaikan di sana berkaitan dengan situasi dan kondisi yang dialami oleh salah satu keluarga, di mana keluarga itu mengalami begitu banyak kesulitan di dalam kehidupan mereka, baik dalam hal pekerjaannya, dalam usaha-usahanya, juga berkaitan dengan anak-anak yang juga mengalami kesulitan di dalam pendidikan, juga hal-hal yang lainnya, bahkan soal hutang-piutang. Kemudian ada seorang yang membawa cukup banyak rezeki yang buat mereka itu sesuatu hal yang sangat besar, kemudian diminta untuk mencari apa yang mereka perlukan dengan uang yang diberikan itu, dan berhasil mereka berusaha mencari dengan sekuat tenaga apa sih yang dibutuhkan, apa yang diperlukan, dengan berlari ke sana kemari karena ada keterbatasan waktu yang diberikan bagi keluarga itu untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan. Nah, seringkali ketika kita berjumpa dengan situasi kondisi yang di luar dugaan, ada istilahnya wong nak wong no, wong enak wong ono. Selagi enak, selagi ada, kenapa tidak dimanfaatkan? Nah, kadangkala ketika itu terjadi kita menjadi lupa, dan kemudian yang muncul adalah kerakusan, keserakahan, pengennya A, B, C, D, dan seterusnya. Padahal sebenarnya itu belum menjadi kebutuhan yang pokok di dalam kehidupan. Nah, kalau kita melihat di dalam peristiwa perjalanan bangsa Israel di dalam padang gurun, bagaimana setelah sekitar 2 bulanan mereka ada di padang gurun, mereka mengalami yang namanya kelaparan, mereka berkeluh kesah, mereka bersungut-sungut. Dulu di Mesir masih bisa duduk enak ongkang-ongkang menghadap periuk yang berisi daging, bisa makan roti dengan sepuasnya. Tetapi ketika mereka ada di padang gurun, mereka mengalami kesulitan soal makanan, mereka bersungut-sungut, mereka kelaparan. Nah, disinilah Tuhan kemudian mendengar apa yang menjadi sungut-sungut bangsa Israel, yang pada akhirnya kita tahu semuanya apa yang diturunkan Tuhan untuk makan mereka, yaitu turun puyuh dan juga roti mana. Nah, sesuatu hal yang menarik adalah ketika ada perintah Tuhan, ada pesan Tuhan bahwa ketika mengambil mana, roti mana itu ambillah secukupnya, jangan berlebihan. Tetapi seakan-akan bangsa Israel itu merasa khawatir, kalau aku ngambil segini, aku tidak cukup. Maka kemudian ada, dalam tanda kutip ada sebagian yang mengambil lebih dari apa yang ditentukan oleh Tuhan. Padahal Tuhan sudah melihat apa ukuran Tuhan itu sudah cukup untuk bangsa Israel, untuk masing-masing orang itu bisa makan dengan kenyang. Nah, alhasil ketika mereka mengambil lebih banyak, di dalam kitab Keluaran pasal 16 di dalam ayat 19, Musa berkata-kata kepada mereka, seorang pun tidak boleh menyisakannya sampai pagi. Di dalam ayat 20 dikatakan, tetapi ada yang tidak mau mendengarkan Musa dan menyisakannya sampai pagi, sehingga berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Musa sudah menyampaikan pesan dari Tuhan kepada bangsa Israel, ingat, ambillah secukupnya dan jangan disisakan. Tapi ya itu tadi,
yang namanya keserakahan, hasrat ingin mendapatkan lebih di dalam kehidupan bangsa Israel itu kemudian membawa dampak yang tidak baik, yaitu apa yang diambil yang sudah tersisa sampai pagi itu kemudian menjadi berulat dan berbau busuk. Di awal mereka mengalami kekhawatiran soal pemeliharaan Tuhan, bahwa mereka mau makan apa nih di padang gurun. Nah, kemudian di saat Tuhan menjawab, Tuhan merespon, ternyata mereka kemudian menjadi rakus, mereka menjadi serakah. Nah, para sahabat yang dikasihi Tuhan, ini mengingatkan kepada kita bahwa di dalam kehidupan kita diajak untuk tidak khawatir, bahwa ada pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sesulit apapun, Tuhan hadir untuk memelihara perjalanan hidup kita. Di dalam segala persoalan hidup kita, Tuhan menyertai kita. Di dalam kehidupan ekonomi kita yang mungkin pada saat ini sedang tidak baik-baik saja, di dalam usaha-usaha yang sedang kita tekuni, di dalam pekerjaan-pekerjaan yang sedang kita perjuangkan, kita memiliki sebuah rasa optimis bahwa di sana kita meyakini Tuhan hadir, Tuhan menyertai apa yang kita kerjakan, dan Tuhan akan memelihara perjalanan kehidupan kita. Tuhan mencukupkan kebutuhan kita, seperti yang dialami bangsa Israel yang mengalami kesulitan. Di sana pun Tuhan hadir. Tetapi ingat, jangan sampai kemudian ketika ada rezeki yang lebih, ada rezeki yang melimpah, kita kemudian serakah, kita kemudian arogan terhadap apa yang kita miliki, dengan mengatakan suka-suka gue dong, kan ini milik gue. Nah, itu hati-hati. Agar apa? Agar hasil akhirnya tetap membawa kebaikan di dalam kehidupan kita, tetap membawa damai sejahtera di dalam perjalanan kita, karena perjalanan kita masih panjang untuk tiba di hari Tuhan di mana kita dipanggil oleh Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat berkarya, selamat bekerja, selamat menyambut berkat Tuhan dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.